Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang lagi di BTW Bunga Talk Sweet. Di sini tempat untuk saling berbagi dari hati, menyatukan intuisi sampai nanti saatnya tiba di penghujung hari. Malam ini aku kedatangan salah satu narasumber aku, teman kuliah aku. Yoi, bener banget. Yang sekarang sudah benar-benar wah keren sih, kalau misalnya ngomongin karya dia udah keren banget. Siapa dia? Ada Diki Wahyu. Yoi, welcome back to my my this channel Bunga. Oke, Revani Bunga. Iya betul. Yoi. Nah ngomong-ngomong nih, lu kapan ada di Bandung Dik? Kan lagi corona gini. Gua lagi di Bandung, aduh kayaknya pas itu PSBB gak ada akhlak ya. Itu Gue apa bener-bener, bener-bener bisa ke Bandung tuh. Jadi kayak, ya udah gak seketat gitu kan. Oh Jadi iya. udahlah mending ke Bandung aja lah, gue mau produktif di Bandung. Jadi kayak di daerah gue sendiri kurang aja gitu, kurang serp. Oh, tapi kalau misalkan selama lu diem di sana, ada kegiatan nggak? Gue pasti ada kegiatan, gue nggak bisa, gue tuh orangnya nggak bisa kayak diem di rumah gitu kan. Jadi walaupun sedang corona, tapi gue tetap jaga protokol kesehatan untuk entah itu syuting atau produktif gitu kan. Jadi nggak bisa gitu kalau cuman berbaring di kasur aja gitu. Kayak pengen banget hiperaktif orangnya, berkarya lah intinya. Dan akhirnya pas nyampe di Bandung mulai lagi nih produktif. Iya, produktif. Itu benar-benar skala panjang di Bandung tuh. Iya benar-benar. Nah untuk kalian yang belum tahu, Diki ini adalah seorang YouTuber juga. Dia memulai karirnya berawal dari tahun kapan tuh? Sebenarnya kalau masuk ke YouTube untuk channel pribadi itu di tahun 2019. Baru tahun lalu. Iya, baru tahun lalu. Dan ada di YouTube, pertama di YouTube itu di tahun 2015. Tapi itu bukan channel pribadi. Jadi kayak channel bersama gitu, grup musik. Fokusan di musiknya apa tuh? Jadi pas itu tuh channel bersama itu kita musik kayak cover, jadi cover musik gitu. Cuman ya karena gue ini beatbox dan yang lainnya itu nyanyi, jadi kayak coba dong kita bikin kayak akapela gitu kan. Jadi kayak wah asik nih, jarang nih, jadi ya udah kita buat gitu kan. Tapi pas lu gabung di sana itu tuh sebenarnya passion lu bukan untuk di musik gitu? Sebenarnya passion gue karena gue menikmati banget yang namanya gue punya ciri khas gitu untuk nge-beatbox. Dan gue nggak mau gue ibaratnya ngajak anak-anak tuh cuman sekedar main-main biasa aja. Jadi kayak gue buat suatu karya buat dinikmati sama orang juga. Jadi kayak bisa ngehibur orang juga kayak gitu. Bener-bener sih. Nah yang gue tahu juga lu kan seorang beatbox nih. Apa sih ngomongnya beatbox? Iya, beatbox. Oh bukan? Iya, beatbox. Nah itu awalnya dari kapan sih emang suka kayak gituan? Kalau bicara tentang beatbox, gue udah jalan sekitar 7 tahun yang lalu kalau nggak salah. Buset, jadi SMP? Iya, zaman SMP. Jadi ceritanya itu gue nge-beatbox. Sebenarnya gue anak warnet dulu. Gue suka banget yang namanya main game di warnet. Nah, seketika YouTube itu belum booming seperti sekarang. Jadi YouTube itu hanya sekedar kayak musik, terus kayak berita, macam. Pas buka YouTube, yang namanya main warnet tuh kan sambil dengerin lagu kan. Seketika tiba-tiba ke next tuh videonya sendiri kan, ke next sendiri. Tau-tau ada beatbox, gue penasaran dong, gue buka tuh beatbox itu. Oh jadi kayak gini nih beatbox. Kebetulan gue dulu nggak bisa bermain musik, jadi kayak gue nggak bisa main gitar, gue nggak bisa main drum, kayak gitu, kayak buta alat musik lah ibaratnya. Akhirnya karena gue nggak bisa main musik, akhirnya gue mau coba beatbox nih. Oh berarti itu cobanya dari nol? Iya, gue dari nol banget. Jadi gue belajar dari tutorial di YouTube juga gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih les beatbox gitu? Sebenarnya kalau les beatbox itu ada ya. Oh iya serius? Ada sebenarnya les beatbox itu ada, cuman kan itu ibaratnya nggak semua tempat gitu. Jadi kayak ada beberapa tempat yang membuka les beatbox itu. Dan yang les beatbox itu dia ya yang bergelut di dunia beatbox gitu kan. Iya. Dan sebenarnya kalau misalnya untuk mau belajar segala macam kan banyak komunitas, jadi nggak perlu les beatbox pun bisa. Benar-benar. Gitu. Dan itu akhirnya jadi passion lo untuk nge-beatbox. Ya benar banget. Sampai pernah punya pengalaman gak sih tentang nge-beatbox? Lo ikut lomba mungkin atau ketemu sama idola? Ya, aduh itu kalau bicara itu kayaknya bisa banyak nih durasi. Yang paling gak bisa dilupain deh? Itu gua pokoknya pengalaman di beatbox itu dari yang gue tuh
dari SMP ya, dari SMP yang namanya pertama-tama belajar itu kan pasti nggak langsung jago, nggak langsung bisa gitu kan. Betul. Semua orang yang belajar pun dari awal itu butuh proses, nggak bisa langsung instan. Jadi ketika gue belajar itu banyak banget yang ngatain kayak, lu ngapain sih kayak gitu, lu ngapain sih kayak gitu, pusing gitu kepala gue gitu kan. Gue inget orang-orang yang berbicara seperti itu kan, jadi kayak mematahkan motivasi gitu kan buat bisa. Cuman gue nggak kayak gitu orangnya. Ketika ada orang yang berbicara seperti itu, berbicara A ataupun B, yang menghambat gue untuk berproses, gue itu nggak gue ladenin. Jadi kayak gue cuma dengerin aja dan itu sebagai motivasi gue. Betul, gitu kan. Iya benar sih. Iya, jadi kayak akhirnya bertahap tuh berproses. Yang tadinya SMP masih belajar, terus banyak yang omongan yang gak enak di kuping gitu kan. Terus merangkak ke SMP mau lulus, itu tuh udah hampir bisa. Akhirnya pertama-tama gue manggung itu ya di sekolah SMP itu. Dan itu pun direkomendasiin sama guru sendiri. Oh iya? Karena guru tiba-tiba tahu gue itu nge-beatbox dari anak-anak itu. Nah, dari situ gue bener-bener apa sih kayak manggung pertama di SMP itu. Itu impresinya wow banget dari anak-anak. Jadi yang anak-anaknya nonton. pada gak percaya juga ya? Iya, gak percaya. Karena dulu itu banyak yang ngerendahin gue dan segala macam gitu kan. Ketika pas gue udah naik gitu, ibaratnya, ajarin dong. Jadi kayak gila sendiri gitu ya. Jadi kayak ya udah, akhirnya gue ajarin. Gue kok misalnya apa sih kayak banyak yang kayak gitu ya biarin aja gitu. Bener. Gak usah dibales, gak usah dinyinyirin, udah lah. Nah, terus mulai dari yang itu belum masuk YouTube kan? Iya, belum. Ketika akhirnya lo independen untuk gue bikin konten tentang beatbox. Awalnya itu kan? Iya, benar. Itu kapan? Konten buat YouTube atau? YouTube. Oh, YouTube. Itu gue bikin konten independen untuk YouTube buat diri gue pribadi itu ya di akhir tahun 2019. Jadi sebenarnya baru-baru ini karena gue ngeliat gitu kan, pertama kayak gue kan sebelumnya gue punya channel bersama grup musik kan. Adalah grup musik akapela itu kan. Sebenarnya ya kita semangat gitu, yang namanya grup kan itu semangat berkobar gitu kan buat suatu karya. Tapi kan seiring berjalannya waktu itu di grup itu punya dunia masing-masing. Jadi kayak kita nggak bisa ngandelin buat semangat kita sendiri gitu. Percuma kita berkuar-kuar untuk semangat tapi yang lainnya tuh kayak mager-mageran, kayak malas gitu kan. Akhirnya nggak jadi lagi kayak gitu kan. Akhirnya pas di tahun 2019 akhir kebetulan gue punya kenalan, ada namanya Abdika gitu kan. Itu gue sebelumnya udah kenal, cuman nggak kenal dekat gitu kan. Tapi tiba-tiba dia yang ngechat gue. Apa tuh? Dia ngechat bilang bahwa di kenapa gitu kan, mau nggak bikin YouTube gitu kan. Jadi kayak ngajak gue untuk bergelut di bidang YouTube gitu kan. Sebenarnya gue kayak mau enggak gitu kan. Kenapa mau enggak? Karena pertama gue keterbatasan fasilitas untuk membuat suatu konten gitu kan. Pertama gue nggak punya kamera, gue nggak punya ya alat mic dan segala macam gitu kan. Dan gue nggak punya partner pas lagi itu. Jadi gue bilang jujur sama dia, gue mau banget berkarya. Cuman ya ini gue ala kadarnya, gue cuman punya bakat doang, gue nggak punya fasilitas dan segala macam. Akhirnya dia jawab, Abdika jawab, nggak usah mikirin itu, nggak usah khawatir gitu kan. Yang penting lu mau niat atau enggak gitu kan. Masalah fasilitas itu belakangan, itu bonus gitu kan. Akhirnya ya gue struggle dong, gue seneng, gue bersyukur bahwa ada yang mau supporting gue gitu kan. Akhirnya pertama gue mulai sama dia, yaitu gue mulai sama dia, difasilitasin sama dia, di-supporting sama dia. Akhirnya gue ngebuka channel gue gitu kan. Jadi gue pribadi gitu ya, kalau misalnya ada orang-orang yang pengen nge-YouTube terus berkendala tentang fasilitas ataupun kendala tentang ya banyak kendala lah, jangan sampai kendala itu ngambatin progres lu gitu kan. Kalau lu udah niat ya udah niatin gitu kan. Masalah fasilitas segala macam ya itu sebenarnya belakangan gitu kan. Yang penting niat pertama. Karena gue seperti itu gitu kan. Gue pun untuk berkarya sebenarnya susah gitu.
gue harus minjem kamera dulu, gue harus minjem mikrofonnya dulu, kayak minjem alat-alat yang dulu gitu, kayak gitu pokoknya. Iya benar sih emang. Jadi nggak melulu kalau misalkan emang kita mau mulai karya tuh ada segalanya dulu gitu, maksudnya mau nyampe kapan kita harus ngumpulin itu dulu ya kan. Nah itu benar banget. Kalau misalkan keburu tua ntar keburu lupa gimana kan. Nah itu dia. Sama mungkin sekarang juga lagi emang orang di rumah aja, dan rasanya apalagi sih kegiatan yang bisa dilakuin selain bikin konten, atau misalkan lu juga kepikirannya baru saat di rumah aja, mungkin nambah-nambah lagi kreativitas. Iya sih benar, gue setuju banget. Nah terus akhirnya sekarang nih konten lu kan sekarang bukan jadi beatbox lagi. Iya betul. Nah itu kenapa tuh? Nah jadi sebenarnya gue pertama nge-YouTube itu emang kontennya beatbox, tapi ngelihat dari ibaratnya dari impresi masyarakat gitu kan, gue lihat konten beatbox ini nggak bisa diterima, maksudnya bukan nggak bisa ya, kayak nggak secara keseluruhan gitu, nggak secara keseluruhan. Jadi kayak cuman stuck di anak-anak beatbox aja yang suka gitu kan. Jadi kayak doang gitu pecintanya doang. Sama halnya kayak gue mau ngupload tentang saxophone atau gue mau ngupload tentang konten skateboard, pasti yang suka tentang skateboard aja, anak-anak skateboard atau anak-anak saxophone aja. Situ gue mikir gimana caranya gue ini kan udah masuk ke kreator gitu kan. Artinya gue harus bisa membuat suatu video, buat suatu karya dinikmati oleh semua orang gitu kan. Bener-bener. Jadi akhirnya ya udah di situ gue merangkak ke konten yang berbau ke masyarakat, kayak konten komedi gitu kan, terus konten prank atau sosial eksperimen kayak gitu. Tapi gue nggak ngilangin tentang ciri khas gue beatbox itu. Di dalam video pasti ada beatboxnya kayak gitu. Nah kenapa kontennya yang dipilih adalah prank? Nah itu sebenarnya ceritanya kayak gini. Gue nge-beatbox itu jadi kayak apa ya, nge-beatbox terus buat suatu channel YouTube. Itu gue punya lingkup anak-anak YouTube gitu kan. Jadi kayak di situ gue nggak bisa harus independen gitu kan. Ibarat kata lu nggak bisa harus berdiri sendiri gitu kan di bumi ini gitu kan. Lu pasti harus punya teman dan segala macam. Ya gue punya link teman-teman segala macam kan, kayak YouTube segala macam. Itu kebetulan anak-anak teman-teman gue itu ya kontennya tentang prank, tentang komedi dan segala macam. Akhirnya ya kita ya berbaur, adaptasi. Akhirnya karena gue dari mereka yang seperti itu, gue jadi kayak ngimplementasi mereka ke konten gue gitu. Jadi kayak boleh juga kayak gini gitu kan. Akhirnya gue coba variasiin, akhirnya dapat gitu kan. Wih, aneh nih, unik nih, jarang nih nge-beatbox kontennya tentang prank, beatbox kontennya tentang ya sosial eksperimen gitu kan. Aneh gitu kan. Nah terus kan biasanya nih orang yang nge-prank ini harus punya apa ya, istilahnya pede di awal dulu nih kan. Kadang ada yang aduh malu banget gue masa mau nge-prank, muka gue bener. Gue dulu sempet kayak gitu. Jadi pertama-tama gue bikin video itu kayak gue harus ngomong apa gitu. Pertama gue harus ngomong apa, gue harus gimana gitu. Jangan sampai gue kehabisan kata-kata. Karena prank itu kan ibaratnya kita harus menutupi apa yang kita harus keluarkan di orang itu. Jangan sampai identitas kita tuh kebuka gitu kan, kebuka. Namanya prank itu kan kayak samaran ibaratnya ya. Nah di situ ketika gue ngeprank awal-awal itu dengan Dika itu kan, itu kayak uji nyali. Sumpah kayak gue kayak bukan narik, kayak naik gitu, naik roller coaster kan, kayak gitu, kayak bener-bener gue harus ngomong apa gitu pas di tempat. Pas udah di tempat tuh kicep, kayak apa ya, kayak udah hening gitu. Hening, gue harus ngomong apa, gue udah kaku ibaratnya. Tapi pas sebelum di lapangan itu, gue ngerasa gue udah pede banget, gue bisa. Tapi pas tetap aja kalau udah di lokasi, itu ya itu yang dirasain. Gue harus kayak gimana. Akhirnya ngeberaniin diri lah. Karena basically gue bisa kayak ngelawak gitu kan, kayak bikin komedi segala macam. Akhirnya gue gunain itu gitu. Jadi kayak biar gue ngeprank ini nggak flat banget gitu kan. Jadi kayak kita bikin komedi di situ. Nah kan kalau misalnya ngeprank juga nyari targetannya directly gitu ya, pas ada di tempat. Nah itu gimana? Maksudnya nemuin ketika yang oke, momennya pas, kayaknya ini orangnya cocok. Nah itu tuh apa benar-benar
Nah ini yang kita perlu lurusin tadi yang lo bilang tentang settingan, tentang apa. Nah sebenarnya itu settingan atau yang kayak gitu tuh menurut lo kayak gimana sih? Ya jadi sebenarnya pertama ya, kalau misalnya prank itu kan prank ibaratnya tujuannya untuk menghibur gitu kan. Nah kalau gue pribadi tentang permasalahan target dan orang yang harus di prank itu sebenarnya kita harus ngelihat dulu kayak gimana orang itu gitu kan. Dan kita nggak boleh asal main prank karena pertama itu bakalan terjerat kasus gitu kan. Setiap manusia itu punya sifat berbeda-beda. Ada yang menerima, ada yang tidak. Bahkan ketika kita sudah membuat pun kita izin pun bahkan tidak menerima gitu kan. Nah itu yang menjadi masalah. Dan sebenarnya stigma orang tuh kan masalah prank itu ada yang real, ada yang settingan gitu kan. Sebenarnya tuh bagi gue masalah prank real atau settingan itu nggak penting gitu kan. Yang penting itu adalah prank itu sama dengan hiburan. Jadi kreator yang membuat prank itu adalah hiburan. Mau lu prank real atau settingan, yang penting lu tuh terhibur dengan prank itu gitu kan. Karena itu balik lagi ketika lu mau buat suatu prank gitu kan, pasti lu nggak semena-mena harus buat prank kayak gitu gitu kan. Ya contohnya adalah YouTuber gitu kan yang membuat suatu prank terus terjerat kasus. Nah itu yang mengerikan. Jadi kayak ya itu kita lihat-lihat dulu orangnya kayak gimana gitu kan. Semenjak ada kasus itu juga kan akhirnya rata-rata orang yang ngeprank itu malah dianggap jadi keburuk aja gitu kan. Padahal nggak semua prank itu buruk ya. Betul sekali. Jadi bahkan sebelum kasus itu pun ada lagi kasus sebelum kasus itu ada kasus ojol, ngeprank ojol ya kan. Sering yang Jadi itu jadi dampaknya sebenarnya nggak hanya di prank gitu kan. Bahkan konten lain pun ketika ada satu YouTuber yang sudah ternama dia membuat suatu prank terus pranknya terjerat kasus ataupun terjerat masalah, pasti yang kesorot si kontennya itu, si konsepnya ya. Maksudnya ketika ada YouTuber lain membuat suatu itu jadi kayak kayak gini nih, kayak gini. Jadi kayak impactnya tuh kerasa banget gitu kan. Bahkan sama kayak podcast pun kayak gitu. Jadi kayak entah itu podcastnya bermasalah nantinya itu bakalan ngaruh juga ke orang lain. Ditambah tuh kan sekarang tuh yang juga kemarin booming tentang podcaster juga dia katanya bilang ngomongnya nggak nyadar gitu. Dia ngomong kayak gitu, itu banyak juga sih yang kayak gitu. Jadi emang yang namanya berkarya itu emang harus sebenarnya nggak ada batasan sampai mananya, cuman emang karena kita di negara hukum jadi harus lebih berhati-hati. Itu dia. Dan satu lagi kan pasti ada yang ngawasin gitu, maksudnya netizen gitu kan. Dan itu tuh kita nggak bisa ngesalahin juga karena mereka juga punya hak dan opini gitu kan. Kayak gitu sih. Nah sekarang kalau misalkan nyeritain tentang hal menarik nih, pernah nggak saat lo mau ngeprank tiba-tiba ada orang yang nyadar kok itu lo? Kayak gitu. Iya, gue punya cerita nih. Jadi gue ngeprank di suatu tempat di trek olahraga tuh di depan gedung sate apa sih? Gazebo. Nah iya, gazebo trek itu kan. Gue ngeprank. Jadi prank itu sebenarnya nggak gampang gitu. Kita harus cari orangnya. Terus penempatan kameranya harus di mana gitu kan. Iya bener, biar nggak kelihatan. Nah itu dia. Kira gue sama dia bilang lu di situ. Jadi kayak harus ngumpet gitu kan. Dan sementara ketika gue udah masuk ke targetnya malah pergi. Iya, jadi kayak banyak cerita juga. Terus ketika gue datang ngeprank, dia malah kayak sinis gitu. Jadi kayak gue kayak buronan atau apa gitu. Jadi kayak kaget lah tiba-tiba datang terus mau ngapain, impresi orang kan kaget gitu segala macam gitu kan. Nah kayak gitu, jadi banyak kendalanya. Terus juga ya itu kendala terbesar ya, kita harus cari penempatan yang benar. Karena di ruang publik itu nggak banyak spot-spot untuk tersembunyi. Benar. Iya, kecuali kita punya kamera yang bagus, yang kecil, yang kayak pocket ataupun mirrorless yang bisa diumpetin, nah itu nggak masalah. Cuman kan ya gue punya kameranya kayak gitu, jadi kayak harus ngumpetnya bener-bener gitu, nggak ketahuan. Iya benar. Tapi sejauh ini hal yang ngebuat lo akhirnya maksudnya gue harus terus maju nih mau apapun itu yang terjadi itu sebenarnya apa sih? Jadi sebenarnya sih ya itu balik lagi, gue punya prinsip gue harus struggle sama niat gue sendiri. Ketika gue udah bergelut di satu bidang, gue harus fokus ke itu. Jadi jangan sampai kita ngecewain
yang nonton sama kita gitu kan. Jangan sampai kita tiba-tiba ngilang terus nggak berkarya lagi gitu. Karena basically gue suka banget yang namanya berkarya. Gue nggak mau gue nggak ada karya gitu. Jadi gue nggak bisa cuman berdiri diam kayak gitu aja. Jadi kayak apapun itu gue harus gelutin gitu kan. Di samping gue nge-YouTube pun itu gue bergelut lain di bidang lain gitu kan. Jadi karena gue juga suka musik gitu, jadi kayak sekarang tuh kayak bikin kayak lagu, kayak bikin kayak produce beat kayak gitu. Karena gue basically gue suka banget lagu-lagu kayak hip hop gitu kan. Jadi kayak ya suka banget gitu. Nah kalau misalkan bicara kehidupan lo dari sebelum jadi seorang YouTuber sampai sekarang udah apa sih yang lo rasain kayaknya beda banget gitu? Sebenarnya sih apa ya, sama aja sih kalau gue pribadi gitu ya. Tapi di pandang orang sih beda gitu. Karena dulu itu ya gue apa ya sih, gue biasa aja gitu. Sebelum gue kenal beatbox, gue itu lu pasti kaget. Karena gue itu dulu atlet gitu kan. Oh iya? Iya, gue atlet. Jadi gue nol banget tentang seni gitu kan. Nah itu makanya orang-orang kaget, anjir dulunya dia pemain futsal, dulunya dia pemain bola gitu kan. Dulunya dia olahragawan gitu kan. Tapi ketika sekarang kan anjir YouTuber kayak gitu. Iya, jadi kayak ada identitasnya, kayak lu naik haji gitu kan ibaratnya. Haji kayak gitu. Jadi kayak apa ya gitu ketika sama lah kayak semua orang kayak lagi bergelut suatu bidang pasti ada yang menyoroti gitu kan. Kayak gitu. Jadi kayak sekarang pun kalau dibilang beda ya mungkin dari pribadi gue bedanya itu ya kegiatan sih. Beda kegiatan. Jadi yang dulunya gue biasa-biasa aja, gue nggak harus mentingin tentang jadwal kayak gimana, terus mentingin tentang rencana gue ke depan kayak gimana, itu gue nggak mentingin itu. Cuman kalau untuk sekarang ya gue harus ngomongin tentang jadwal, gue ngomongin tentang planning gue harus kayak gimana gitu kan, kayak gitu. Nah kalau misalnya tadi ngomongin planning, emang planning ke depan lo yang pengen banget lo capai itu apa sih? Sebenarnya planning yang pengen gue capai itu ya gue harus struggle. Pertama gue harus ngembangin channel gue ini gitu kan. Gimana channel gue ini bisa disukain sama banyak orang. Ibarat kata orang itu bisa menerima gitu kan. Jadi kayak gue nggak bisa berkarya harus omong kosong aja gitu kan. Karena berkarya itu nggak gampang. Dan kalian pun kalau ingin berkarya gitu kan, kalau nggak ada yang nonton tuh sakit. Karena apa ya, lu udah capek-capek untuk mengeluarkan dana untuk berkarya ibaratnya, terus ya itu hasilnya nol gitu kan. Dan planning gue ke depannya intinya gue pengen ngebahagiain orang tua aja dan keluarga gitu kan. Jadi kayak gue bergelut suatu kerjaan ini ibaratnya ya itu gue pengen ya ibaratnya pengen bisa ngasilin sama ngebahagiain orang tua sih. Ngebahagiain orang tua sama ngebahagiain pasangan. Lu punya pasangan ke sekarang? Aduh, jadi ngomongin pasangan. Jujur gue kalau bicara tentang pasangan kayak gue nggak terlalu kesorot ke situ sekarang. Jadi pikiran gue untuk konten aja sekarang gitu. Jadi mohon maaf nih cewek-cewek yang kemarin mungkin sempat di-chat, sempat dibaperin sama Diki, maksudnya nggak kesana katanya. Iya, jadi kayak apa ya, banyak yang ngechat pun ibaratnya gue sekarang udah malas gitu nge. Jadi kayak apa ya, pikiran semakin dewasa itu bukannya berpikir tentang untuk pacaran, tapi bagaimana kita untuk menghasilkan buat kehidupan kita sendiri gitu kan. Dan gue pribadi gitu mengenai tentang itu kayaknya gue pengen struggle ke ini dulu, ke kerjaan dulu. Masalah pasangan ibaratnya ya insya Allah lah, ntar itu mah jodohnya ada ngatur gitu kan. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan buat kedepannya nih, kira-kira ya kan kita nggak ada yang tahu ya kalau misalkan tiba-tiba lo besok nikah gitu sama orang ya kan. Nah tentang konten lo ini bakal terus jalan nggak? Ya pasti terus jalan lah, karena siapapun yang nanti sama gue gitu kan, dia bakal harus ngertiin tentang kerjaan gue gitu kan. Itu ya, benar. Itu pertama harus profesional, karena kenapa jangan sampai kerjaan kita itu terhambat sama seseorang gitu kan. Kayak gitu. Kecuali kalau misalnya seseorang itu memotivasi atau supporting lo, itu baru bagus. Kayak gitu. Dan apapun kerjaan lo itu, entah lo mau karir tentang pendidikan dan segala macam, ketika ada orang yang menghambat lo, please jangan sampai terlena sama
kayak gitu kan. Iya, benar-benar. Jangan sampai konten terhambat Yes, gara-gara benar masalah banget, lah ya. benar banget. Tapi kalau misalkan kedepannya nih pengen banget lo tuh bikin konten, orangnya siapa gitu? Iya, waduh, kalau itu sih banyak banget ya. Gue sih simpel-simpel aja gitu. Gue pengen bikin konten, ibaratnya konten gue ini bikin bukan untuk tenar gitu. Maksudnya bukan untuk pansos ke orang-orang yang pengen gue konten. Tapi pertama gue tuh pengen bikin konten sama mereka karena ingin silaturahmi gitu kan. Ya pengen sih kayak misalnya ya yang udah ternama gitu kan, kayak ya kayak siapa, kayak Mbak Imong gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak kan sama tuh sejalur kontennya. Gak mungkin dong gue harus ngekonten sama beda jalur atau tentang horor segala macam, gak mungkin gitu kan. Jadi kayak ya yang sejalur aja lah intinya, kayak gitu kan. Nah itu juga salah satu pelajaran, maksudnya pengetahuan baru tentang prank ya. Mbak juga bikin prank, tapi prank dia bagus banget kan. Iya itu betul banget, dia tentang sosial eksperimen. Iya. Nah benar-benar. Nah terus kalau misalkan harapan lo nih ke depannya untuk kehidupan lo pengen apa sih? Jadi harapan gue sih sebenarnya pengen ya lebih baik lagi sih dari sebelum-sebelumnya. Yang tadinya gue malas-malasan atau mager segala macam, ya gue kayak sekarang udah harus serius untuk nyiapin masa depan gitu. Kayak gue harus berkarya apapun yang terjadi gitu kan. Ketika banyak hambatan gue tetap maju terus gitu. Sebenarnya kayak analoginya gini aja, ketika anak kecil gitu kan, anak kecil naik sepeda terus dia jatuh, dia tuh nggak ibaratnya nggak udahan, tapi dia tetap bangkit lagi, walaupun sakit sedikit, nangis sedikit, tapi dia tetap maju. Cobain gitu. lagi gitu. Iya, coba lagi. Jadi kayak ya never give up lah intinya. Betul deh. Oke deh, ini segmen terakhir dan gue pengen banget ngedenger lagi Diki nge-beatbox. Oh hey. Karena udah lama banget jujur gue ngedengerin Diki nge-beatbox, dan kali ini gue minta. Oke. Mulai nih. Boleh. Asik. Oke, beatbox ya berarti ya? Iya. Masa ngeprank gue gitu? Jangan, kalau ngeprank itu bukan gue, Mamat Kemoceng. Apaan tuh? Iya, jadi gue tuh ada lagi satu lagi mirip gue, Mamat Kemoceng. Jadi spesial di karakter gue. Oh gitu? Iya, jadi kalau gue ngeprank kemana-mana tuh namanya bukan Diki, Mamat Kemoceng. Mamat Kemoceng, oke. Kemocengnya dapat dari mana? Nah, Kemoceng itu punya filosofi sendiri gitu kan. Apa tuh? Karena Mamat Kemoceng itu kan gembel kan. Gembel, terus bajunya dekil dan segala macam. Tapi filosofi Kemoceng ini kan untuk bersih kan, untuk membersihkan kan. Jadi ketika didatangin sama Mamat Kemoceng, otomatis hatinya Mamat Kemoceng bersih, terus bisa ngebersihin hati. Wih, mantap. Gitu. Mantap. Udah gitu kebanyakan ngepranknya cewek lagi ya. Nah, itu dia. Karena kalau cowok bisa digampar gue. Iya, bisa ditonjok nanti di tempat ngeri gitu. Boleh. Sekarang kita dengerin Diki nge-beatbox. Oke, Diki Wahyu. Let's go. Mbak Dukun sedang ngobatin pasien. Katanya sakitnya karena diguna-guna. Pemat gamit mulut baru membaca mantra. Panas air putih lalu pasien disembur. Adam badukun Buketimo ya zemotemola Ama putemola ama putemola Putemola skyo zamatemola Ama putemola ama putemola. Temola. Ama temola.
Rumahku bento, rumah di leste, mobilku banyak, harta berlimpah, mobilku bos eksekutif, papan atas segalanya asip. Asik. Gue sampai bingung sendiri kenapa suaranya ada banyak gitu, gimana caranya? Iya, gue habis nonton alat musik Oh. tadi. Tapi itu keren banget. Jadi buat kalian nih kalau misalkan, ini boleh nggak kalau misalkan Iya. nanti ada teman-teman gue yang nonton terus dia Oke. ngerasa kayak interest banget, pengen banget nih bisa belajar beatbox bareng Oke. lo, boleh gak? Iya, bisa. Boleh banget, gua terbuka sih. Jadi kayak yang mau belajar beatbox bisa sok aja gitu kan. Ditambah kalau misalkan ada yang pengen banget kolaborasi bareng beatbox bareng lo gitu. Oke, bisa gitu. Cuman lihat juga atur-atur jadwal Iya, lah. atur jadwal. Gue juga udah ini banget minggu padat gitu. Jadi kayak bisa pasti bisa. Bener sih, bener. Karena kalau misalnya kalian tahu kita ngejadwal itu sebenarnya minggu depan ya Dik ya. Iya. Rencana minggu depan, tapi lo dipikir-pikir kayak udahlah kalau misalkan emang hari ini kosong kenapa Iya, juga nah ya, kan? itu dia bener Iya, banget. bener Karena sih. kalau misalnya dientar-entarin pun bakal nanti ada lagi Iya, jadwal lain. iya, Ada bener, lagi bener. yang tak terduga ibaratnya kayak gitu kan. Dan satu lagi kan kita nggak tahu faktor luar kayak misalnya Iya, hujan iya, ataupun bener. segala macam kayak gitu. Kalau misalnya sekarang free ya oke langsung gitu. Iya bener sih. Dan gue terima kasih banget sama Diki Siap. karena banyak banget pelajaran yang gue dapat hari ini tentang berbagai hal per YouTuben, Iya. terus juga tentang karya, karena nggak Oke. selalu tentang hasilnya, tapi bagaimana prosesnya itu. Oke. Gue salut banget sama Diki. Dan semoga kedepannya konten lo semakin Amin. meningkat lagi. Amin. Terus juga siapa tahu bener harapannya Diki bareng sama Mbak Imwong bisa terjadi ya. Semoga Oke. saja, kita tunggu. Dan ya semoga lo sehat terus ya Dik. Amin. Thank you Unge. Iya. Siap. Jangan lupa buat kalian yang suka podcastnya Unge, jangan lupa subscribe, terus like juga, terus komen juga. Karena ini bener-bener serius banget loh buat seperti ini, nggak asal gitu. Jadi kayak Ya bener. hargain karya kita gitu kan. Bener, dan buat lo semua jangan lupa mampir ke channel YouTube Diki. Diki Wahyu, oke? Bye, terima kasih.